Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok keempat. Kami akan membawakan presentasi yang berjudul Etika dan Keselamatan Kerja dalam Islam. Di sini kami ada 9 anggota. Yang pertama ada Laila, Titis, Karina, Sela, Zaneta, Puji, Kansa, Nadila, dan juga Adelia. Yang pertama, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Etika kerja dan produktivitas merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kerja modern. Etika kerja mencerminkan sikap, nilai, dan tanggung jawab seorang individu dalam melaksanakan pekerjaannya, sedangkan produktivitas menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Dalam perspektif Islam, keduanya saling terkait karena bekerja tidak hanya dipandang sebagai aktivitas duniawi, tetapi juga bernilai ibadah. Oleh karena itu, memahami etika kerja dan produktivitas dalam perspektif Islam menjadi penting agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat memberi manfaat, meningkatkan kualitas hidup, sekaligus bernilai ibadah. Kemudian, topik yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama, konsep etika kerja menurut Al-Quran. Yang kedua, prinsip keselamatan kerja yang sejalan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, contoh penerapan etika dan keselamatan kerja dalam lingkungan kerja. Yang keempat, hambatan yang dihadapi dalam menerapkan etika dan keselamatan kerja menurut perspektif Islam. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Oke, kita akan membahas yaitu etika kerja Islam. Nah, etika kerja Islam ini adalah sistem kepercayaan yang berasal dari Al-Quran maupun Sunnah mengenai pekerjaan. Nah, menurut Ali 2024, itu ada 4 pilar utama, yaitu ada berusaha. Seorang muslim ini diwajibkan untuk mengusahakan dirinya sendiri, keluarganya, maupun masyarakat. Dan kedua ada persaingan. Di muslim ini boleh melakukan persaingan asal dengan adil dan juga jujur. Dan yang ketiga ada keterbukaan, yaitu keterbukaan terhadap pekerjaannya sendiri. Dan yang terakhir ada moralitas, yakni segala bentuk kegiatan harus berdasarkan etika Islam. Next. Selanjutnya adalah dasar hukum etika kerja menurut Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran memang tidak secara khusus membahas etika, tetapi Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang berfungsi sebagai petunjuk sehingga Al-Quran pasti berisi ayat-ayat yang memberikan isyarat terkait etika kerja. Nah, yang pertama adalah surat Ar-Rod ayat 11. Ayat ini berbicara tentang perubahan sosial di mana hukum kemasyarakatan bukan hanya diterapkan oleh kaum muslimin atau suku, ras, dan agama tertentu, tetapi diterapkan secara umum, kapan, dan dimanapun mereka berada, serta perubahan yang diwujudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diawali dengan perubahan masyarakat. Yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 105 dan Al-Isra ayat 84. Menurut Hamka, kedua ayat ini jika digabungkan akan mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia agar bekerja sesuai dengan bakat dan bawaan. Maksudnya adalah untuk bekerja sesuai dengan tenaga dan kemampuannya. Manusia juga dianjurkan untuk tidak bermalas-malasan dan menghabiskan waktu tanpa manfaat. Next. Lalu yang ketiga ada surah Hud ayat 11. Jadi ayat ini tuh menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan rezeki bagi semua hambanya dan tugas manusia di muka bumi ini adalah bekerja mengelola sumber daya alam yang ada itu untuk mendapatkan rezeki yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang telah dijamin, makanan yang telah ditakar dan kehidupan yang dimudahkan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan bekerja. Lalu yang terakhir ada Surah Al-Qasas ayat 77. Surat ini tuh menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim, kita harus dapat menyeimbangkan antara kehidupan material yang bersifat duniawi dan kehidupan spiritual yang bersifat ukhrawi. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kita tidak boleh melupakan kehidupan dunia karena terlalu fokus pada kehidupan akhirat, melainkan kita harus melaksanakannya dengan seimbang. Selanjutnya ada prinsip keselamatan kerja dalam ajaran Islam. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek penting dalam setiap lingkungan kerja yang diarahkan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja. Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip keselamatan kerja memiliki landasan syariat yang kuat, yaitu pada Quran Surah An-Nisa ayat 58 memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak, yang berarti pemimpin wajib memastikan kesejahteraan dan keselamatan pekerjanya.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip keselamatan kerja dalam Islam. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Islam mengajarkan agar setiap individu menjaga dirinya dari bahaya termasuk di tempat kerja. Yang kedua, pengelolaan lingkungan kerja yang aman. Pemimpin dan pengusaha harus menyediakan fasilitas kerja yang aman dan sehat sebagai bagian dari kewajiban moral dan religius. Yang ketiga, pencegahan bahaya. Menekankan pentingnya pencegahan kecelakaan dan pengendalian resiko melalui penggunaan alat pelindung diri, prosedur keselamatan, dan manajemen resiko. Yang keempat, perlakuan adil dan kebajikan kepada pekerja. Islam menuntut pemimpin berlaku adil, berbuat baik, dan memperhatikan hak-hak pekerja termasuk keselamatan dan kesejahteraan mereka. Yang terakhir, keselamatan sebagai bagian dari ibadah. Menjaga keselamatan kerja juga merupakan bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Next. Etika kerja dan produktivitas dalam perspektif Islam. Etika kerja Islam adalah nilai-nilai yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, menjadikan pekerjaan sebagai ibadah dan amalan soleh. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 menegaskan setiap pekerja diawasi Allah sehingga seseorang Muslim dituntut ikhlas, jujur, amanah, disiplin, profesional, menjaga ukhuwah, serta menghindari bahaya. Etika kerja bukan hanya norma sosial, tetapi kewajiban moral dan spiritual yang membawa keberkahan. Hubungan etika kerja dan produktivitas dalam Islam produktivitas tidak hanya diukur dari banyaknya hasil kerja, tetapi juga dari kualitas, keberkahan, dan manfaatnya bagi masyarakat. Seorang Muslim akan lebih produktif bila bekerja dengan niat, ibadah, jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan serta efisiensi kerja, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan keberkahan hasil. Islam menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat, sehingga setiap pekerjaan bernilai ibadah sekaligus memberi manfaat nyata bagi orang lain. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Yang pertama di bab 3 ini, konsep etika kerja dalam Al-Quran. Jadi dalam Islam bekerja itu adalah salah satu bentuk ibadah. Seorang muslim diperintahkan untuk bekerja dengan penuh semangat, penuh kejujuran, dan juga tetap berintegritas. Konsep etika kerja ini dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Jumu'ah ayat 10 yang menegaskan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan tidak lupa untuk bekerja setelah beribadah. Surat ini juga mengajarkan bahwa bekerja hendaknya tidak membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pula dalam surah At-Taubah ayat 105 yang menegaskan bahwa setiap amal dan pekerjaan manusia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang dilakukan kelak akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Dengan demikian, etika kerja dalam Islam bukan hanya berbicara tentang semangat mencari nafkah, melainkan juga tentang bagaimana pekerjaan itu dijalankan. Apakah ia mencuri, apakah korupsi, atau menipu. Jadi, tanpa tersebut, hasil kerja yang didapatkan bukan hanya sekedar harta, tapi juga sebuah keberkahan. Selanjutnya, ini prinsip keselamatan kerja yang sejalan dengan ajaran Islam. Yang pertama, prinsip keselamatan kerja. Prinsip keselamatan kerja yang berasal dari Al-Quran menekankan nilai-nilai seperti kepercayaan, pencegahan risiko bahaya, keadilan, perlindungan jiwa, serta keseimbangan antara jam kerja dan waktu istirahat. Sebagai dasar utama, nilai-nilai ini berfungsi sebagai acuan moral yang memperkuat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang kedua, prinsip pencegahan risiko. Prinsip pencegahan risiko sangat ditekankan di dalam Al-Quran, salah satunya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini mengingatkan untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan untuk selalu melakukan kebaikan. Yang ketiga, prinsip keadilan dalam Islam. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar setiap karyawan mendapatkan perlakuan yang setara dan hak atas perlindungan keselamatan kerja yang merata. Islam menolak adanya diskriminasi dan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lindungan kerja yang aman dan layak. Yang keempat, prinsip perlindungan jiwa. Prinsip perlindungan jiwa atau hafizun naf merupakan salah satu maqasid syariah yang harus
yang harus diperhatikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dunia kerja. Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara waktu bekerja dan waktu istirahat untuk menjaga kesehatan dan fisik mental pekerja. Next. Selanjutnya adalah penerapan prinsip etika kerja yang sejalan dengan ajaran Islam. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Prinsip tauhid dalam pandangan Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak akan segala sesuatu di alam semesta. Maka setiap perbuatan manusia termasuk bekerja harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam untuk meraih ridhonya. Yang kedua adalah prinsip keseimbangan dan keadilan, yang menegaskan pentingnya keserasian dan kesepadanan dalam setiap dimensi kehidupan, mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan individu dan masyarakat, serta antara urusan dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah prinsip kehendak bebas, yang menegaskan bahwa kebebasan diri untuk menentukan arah hidup dan meraih keputusan tanpa tekanan selama sejalan dengan ajaran Islam. Next. Yang keempat adalah prinsip tanggung jawab yang menegaskan bahwa setiap individu untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan yang diambil, baik pada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, lingkungan maupun sesama manusia. Dan yang terakhir adalah prinsip kebenaran yang menegaskan pada pentingnya niat yang baik, sikap mulia dan perilaku yang jujur serta tidak mencelakakan orang lain dalam segala tindakannya, sesuai dengan salah satu nilai utama dalam etika profesi Islam, yaitu siddiq atau kejujuran. Next. Selanjutnya ialah contoh penerapan etika kerja di lingkungan kerja. Kerja di lingkungan kerja bisa terlihat dari perilaku nyata sehari-hari, misalnya hadir tepat waktu, tidak menunda tugas, menghindari kemalasan, dan tetap bekerja meskipun dalam kondisi sulit. Penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan etika kerja mampu meningkatkan kinerja baik untuk individu maupun organisasi. Next. Selanjutnya, dalam perspektif Islam, bekerja bukan hanya sekedar mencari penghasilan, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, nilai-nilai yang ditekankan antara lain ikhlas, amanah, profesional, jujur, adil, tanggung jawab, dan syukur yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah dan berlaku adil, yang artinya dalam bekerja kita harus dipercaya, dapat dipercaya, dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya ada Surah At-Taubah ayat 105, mengingatkan bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Menekankan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab. Terakhir, Ibrahim ayat 7 menjelaskan bahwa jika kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah yang bisa diwujudkan dalam kerja ikhlas, tidak mengeluh, dan semangat produktif. Jadi baik perspektif maupun umum maupun Islam, etika berlandaskan amanah, profesionalisme, syukur dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Selanjutnya, ada hambatan penerapan etika kerja menurut ajaran Islam. Etika kerja dalam Islam pada dasarnya merupakan panduan moral yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai penting seperti amanah, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, keadilan, ihsan atau berbuat baik, serta menjadikan setiap aktivitas sebagai bentuk ibadah. Namun, dalam sehari-hari penerapan etika kerja masih seringkali terhambat. Nah, hambatan penerapan etika kerja menurut ajaran Islam yang pertama ada kurangnya pemahaman dan kesadaran individu. Banyak pekerja yang belum memahami bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, kurang disiplin dan tanggung jawab. Perilaku malas, tidak fokus, atau meninggalkan pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, kebijakan manajemen yang tidak mendukung. Perusahaan jarang memberikan pelatihan tentang etika kerja atau tidak menekankan integritas. Yang keempat, tekanan ekonomi dan sosial. Kebutuhan finansial membuat pekerja lebih mementingkan hasil cepat daripada kualitas dan keberkahan kerja. Yang kelima, lingkungan kerja yang tidak kondusif. Adanya diskriminasi, konflik kepentingan, atau intimidasi yang merusak iklim kerja yang islami. Yang keenam, lemahnya integritas dan moralitas. Masih ditemui praktik kecurangan, manipulasi, hingga korupsi dalam dunia kerja. Padahal Islam melarang keras perbuatan riswah atau suap. Next. Selanjutnya ada hambatan dalam penerapan prinsip keselamatan kerja menurut ajaran Islam. Yang pertama ada kurangnya kesadaran dan pemahaman, yaitu pekerja dan pengusaha kadang kurang memahami pentingnya keselamatan kerja sebagai kewajiban agama dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kurangnya koordinasi dan pengawasan, yaitu minimnya koordinasi antara pihak manajemen dan pekerja dalam pelaksanaan prosedur keselamatan kerja. Yang ketiga, fasilitas dan sarana yang tidak memadai, yaitu tidak tersedianya alat keselamatan kerja yang lengkap dan fasilitas pendukung di tempat kerja. Yang keempat, aspek ekonomi dan anggaran, yaitu perusahaan terkadang mengabaikan anggaran untuk keselamatan kerja atas alasan mengurangi biaya produksi.
Lalu yang terakhir, kelemahan dalam sistem manajemen keselamatan kerja, yaitu standar operasional prosedur atau SOP yang tidak jelas atau tidak dipatuhi oleh semua pihak. Next. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah Islam sangat mengatur etika kerja dan keselamatan kerja dalam Al-Quran maupun hadis. Meskipun masih memiliki hambatan, namun hambatan tersebut masih bisa diatasi dengan memakai APD maupun melakukan pelatihan. Islam sangat menekankan untuk tetap seimbang antara bekerja secara duniawi maupun ukhriyah. Jadi kita harus bekerja, tapi juga sambil mementingkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Terakhir, penulis berharap makalah ini dapat menjadi bahan refleksi sekaligus motivasi untuk semakin menegakkan nilai-nilai Islam dalam dunia kerja. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.